Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin aja ya, nggak ada wal hadiratnya. Maaf. Biasa. Suka ada hadiratnya aja gitu. Ya. Kajian kita tentang fikihnya pada kesempatan ini adalah mengenai sholat khusuf atau khusuf ya. Sebetulnya kemarin sholat id masih ada tentang takbir. Ya, nanti aja lah itu malah kalau mau lebaran ya. Jadi biar akurat, biar aktual ya gitu ya. Gitu. Jadi langsung aja sekarang mah tentang sholat khusuf atau khusuf. Nah yang punya dan bawa kitabnya halaman 129 baris kedua. 129 baris kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu pasal. Wa sholatul kusufi, dan sholat gerhana lisamsi matahari. Wa sholatul kusufi, dan sholat gerhana bulan. Kullun, masing-masing minhuma, keduanya itu, dari keduanya itu sunnatun, itu adalah sunnah muakkadatun, yang muakkadah. Jadi di sini pasal insyaallah akan menjelaskan tentang sholat gerhana. Kalau bahasa Indonesia sama, gerhana sebutannya. Mau matahari, mau bulan ya, sama aja. Tapi kalau di bahasa Arab nanti beda. Kalau untuk gerhana matahari kusuf pakai kaf. Kalau gerhana bulan mah pakai kho, khusuf. Cuma itu aja bedanya. Kaf, kho. Sekali lagi, kalau matahari mah gerhana matahari, berarti nanti sholat juga pakai kusuf gitu ya, kaf. Tapi kalau bulan mah kho, khusuf gitu. Nah, apa hukumnya nih pertama ya? Masalah sholat gerhana baik matahari maupun bulan. Sebagaimana barusan dikatakan wa sholatul kusufi lisamsi wa sholatul kusufil qamari kullun minhuma sunnatun muakkadah. Jadi sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, nah itu masing-masing dari keduanya sama hukumnya, dasarnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Jadi sunnah muakkadah itu adalah, sunnah itu sebagaimana kita ketahui, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tahu ya. Kalau enggak juga enggak dosa. Tapi sayang, sebab ini jarang sekali. Itu sunnah muakkadah. Nah dalilnya apa? Ini ada dalam hadis Bukhari, riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, itu dua tanda ya, min ayatillah, dari tanda-tanda Allah, layak sipani, gerhana ini baik matahari maupun bulan bukan karena limauti ahadin, karena mati seseorang, walali hayati, dan bukan karena hidupnya seseorang. Makanya faiza ra'aitum, ketika kalian melihat zalika gerhana baik matahari maupun bulan, jangan nyumput. Apalagi umpamanya dia
sebagaimana orang-orang musyrikin pada waktu itu ya, ketika terjadi gerhana, katanya ini mah gara-gara anaknya Muhammad nih meninggal ya. Kan itu yang namanya Ibrahim wafat itu dalam keadaan gerhana. Baru nih Rasulullah berkata ini. Jadi berdoalah Allah kepada Allah, wa kabiru, dan bertakbirlah. Jadi baca sebagaimana Idul Adha, Idul Fitri ya. Wa shollu, dan sholatlah, wa tasodaku, supaya lebih manjur doanya sodakoh gitu ya. Ini hadis sebagai dalil tentang kesunahan sholat gerhana baik matahari maupun bulan ya. Karena memang ini muakkadah, artinya muakkadah itu hampir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kalau sudah terlewatkan nih, entah tadinya memang dia nggak tahu atau lupa gitu ya, tahu-tahu sudah kembali normal. Makanya nanti ada waktunya dari kapan dan sampai kapan masalah sholat gerhana itu. Nah, jadi fa'in patat, maka jika sudah lewat haji sholatu, waktunya sholat ini lam tukdo, tidak kudu dikodok, alam yusro, yakni tidak kudu dilakukan kodouha, mengkodonya. Jadi dia walaupun padahal ada waktunya tuh ya, tapi enggak kudu dikodok. Kan kalau sholat yang lain mah seperti duha, waktunya dari sini sampai situ ya, itu bisa dikodok. Sholat taraweh bisa dikodok. Tapi untuk sholat gerhana mah ini enggak kudu dikodok. Artinya kalau sudah lewat udah aja. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara pelaksanaan sholat gerhana nih, baik gerhana matahari maupun bulan? Nah, sebenarnya mah itu ada 3 cara ya. Jadi kalau ada yang nanya, ada berapa cara pelaksanaan sholat gerhana? Kayak sholat tasbih kan itu macam-macam caranya. Nah, itu juga sama nih sholat gerhana. Wa yusolli, dan sholatlah musolli likusufi samsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, ini 2 rakaat. Yuhrimu, ia membaca takbiratul ihram, biniati sholatil kusufi, dengan niat sholat gerhana. Kalau bulan mah khusufi gitu ya. Summa badal ibtitahi, kemudian sesudahnya membaca doa ibtitah, wa ta'awuzi, dan membaca ta'awudz, yaqra'u, ia membaca al-fatihata, fatihah, wa yarka'u, dan lalu ruku, summa yarfa'u, kemudian mengangkatkan rosau, kepalanya, minaruku, dari ruku, summa yatadilu, kemudian ia beritidal, summa yaqra'u, kemudian ia membaca al-fatihata, fatihah, sanian, yang kedua kalinya, summa yarka'u, kemudian ia ruku, sanian, yang keduanya, akhaffa, yang lebih ringan, minal ladzi qablahu, dari ruku yang sebelumnya, summa yatadilu, kemudian ia itidal, sanian, yang keduanya, summa yasjudu, kemudian ia sujud, as-sajdataini, 2 kali sujud, bitummaninatin, dengan tumanina, fil kulli, pada semuanya, summa yusolli, kemudian ia sholat rakaatan, dengan rakaat saniatan yang kedua, bikiyamaini, dengan 2 kali berdiri, wa qiraataini, dan 2 kali membaca Fatihah, wa ruku'aini, dan 2 kali ruku', wa tidalaini, dan 2 kali tidal, wa sujudain, dan 2 kali sujud.
Jadi ya, yang namanya sholat gerhana ini tadi sebagaimana saya sampaikan. Yang pertama itu ada tiga ya caranya ya. Jadi yang pertama nih yang sekurang-kurangnya adalah biasa sholat 2 rakaat sebagaimana sholat subuh kayak gitu ya. Jadi nggak pakai 2 ruku, nggak pakai 2 sujud gitu, nggak pakai 2 i'tidal gitu ya, biasa aja. Gitu ya. Nah yang keduanya nih yang lebih sempurna ya, ini nih sekarang nih yang baru saya katakan, yaitu dia pertamanya sholat dengan niat tadi ya, kalau matahari ma lil kusufi samsi, kalau bulan ma lil kusufil komari. Jadi gini niatnya, usolli sunnatal kusufi syamsi. Kalau gerhana bulan, usolli sunnata kusufil komari. Ya sebenarnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa sih anak. Pokoknya begitu kita takbir Allah, di hati diniatin aja. Niat saya sholat gerhana bulan atau gerhana matahari gitu ya. 2 rakaat gitu. Kalau memang sendiri mah boleh cukup. Karena Allah tahu Allahu Akbar. Kalau memang kamu mah ya berjamaah, si imamnya atau imaman, si makmumnya adalah makmuman ya. Gitu. Nah, habis itu baru itu tuh ya, lapatnya dibarengin dengan takbiratul ihram tentunya nih sebagaimana niat. Nah, setelah takbiratul ihram itu sebagaimana sholat lainnya juga baca doa iftitah biasa. Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Nah, habis baca doa iftitah, baca ta'awudzubillah. Kemudian baca Fatihah. Ya, bismillah pastinya ya. Iya, karena itu ayat dari bis itu ya. Gitu ya. Iya. Nah di sini kan itu kalau memang dia mau baca surat yang lebar ringkes nggak apa-apa. Sebisanya gitu artinya ya. Artinya dia lah saya mah rakaat pertama kuliah berdiri pertama kuliah, berdiri keduanya At-Kulhu, berdiri ketiganya Al-Falaq, berdiri keempatnya Anas gitu, nggak apa-apa. Tapi yang bagusnya mana? Yang paling utama ya, rakaat pertama, berdiri pertamanya surat Al-Baqarah. Surat? Iya. Iya. Berdiri keduanya itu 200 ayat dari surat Al-Baqarah. Iya, berdiri ketiganya itu 150 ayat surat Al-Baqarah dan berdiri keempatnya 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi begitu kesananya ya. Jadi itu masalah baca suratnya. Nah, jadi habis baca surat baru ruku biasa ya. Jadi habis baca Fatihah, baca surat sebagaimana tadi dijelaskan, kemudian ruku. Nah begitu ruku, i'tidal, bangun dari ruku i'tidal. Nah ini jangan sujud dulu, tapi biasa baca auzu lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi tadi, yang namanya istilah berdiri yang kedua nih. Nah setelah berdiri yang kedua, ya pastinya dia udah baca aujunya, udah baca, tapi nggak usah baca deptita ini mah berdiri kedua mah ya. Udah baca Fatihah dan suratnya tadi, baru tuh dia ruku yang kedua ya. Ruku yang kedua, kemudian i'tidal, nah baru sujud. Sujud biasa 2 kali. Iya, tapi itu ya, tergantung suratnya. Nah terus nanti dia bangun lagi. Baru bangun dari hitungannya tuh rakaat pertama ya. Tapi tadi berdiri mau udah 2 kali. Udah tuh. Bangun dari rakaat pertama. Biasa baca auzu. Baca Fatihah dengan bismillah. Kemudian baca surat. Kemudian dia ruku. Tuh ya. Kemudian i'tidal. Nah habis i'tidal jangan sujud lagi. Jangan langsung sujud nih. Kan itu baru 3 kali berdiri ya.
Nah, tapi dia baca lagi auju, Fatihah, surat. Nah, baru ruku lagi, kemudian itidal, baru sujud sebagaimana tadi rakaat pertama 2 kali. Jadi intinya mah cara yang kedua ini ya, yang sempurna ini, sholat gerhana ini, intinya mah setiap rakaatnya nih ya, 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali itidal, gitu aja lah. Yang sempurnanya mah, tapi tadi seandainya suka bingung, suka ngaco, keder gitu ya, nggak apa-apa. Pakai 1 kali berdiri setiap rakaatnya gitu, 1 kali berdiri, 1 kali ruku, 1 kali itidal, sebagaimana tadi sholat subuh, begitu aja. Sah aja gitu ya. Tapi kalau pengen yang utama itu tuh dengan setiap rakaatnya 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali itidal ya. Makanya otomatis atau baca auju juga 2 kali serakaat, baca Fatihahnya 2 kali, atau baca suratnya juga 2 kali, gitu aja. Ya, ntar ya, kalian. Nah, gitu. Nah, kemudian wa hadza, dan inilah mana kaulihi, mana kata musonib fi kulli rakaatin, pada tiap rakaat, in huma, dari 2 rakaat itu, qiyamani, 2 kali berdiri, yutilu, yang sepanjang yang sepanjang ya, memanjangkan ya, iya, al-qiraata, membaca surah hima pada 2 rakaat, kama sayati, seperti keterangan yang akan datang. Wa fikil rakaatin, dan pada tiap-tiap rakaat ruku'ani, 2 kali ruku, yutilu, yang memanjangkan ya, atas biha, membaca tasbih, bihima, pada keduanya, duna sujudi, tidak memanjangkan pada sujud, fala yutawiluhu, maka tidak memanjangkan sujud ya. Jadi inilah yang barusan dijelaskan sebagai maksud daripada perkataan musonib, pengarang kitab ini, bahwa pokoknya mah setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri ya, yang dipanjangkan tentunya tadi, karena baca juga tadi tahu sendiri surat Al-Baqarah ya. Kemudian ada 2 kali ruku, dan itu juga baca tasbihnya dia mah kalau mau dipanjang itu nggak apa-apa. Iya, gitu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, umpamanya sampai 7 kali, sampai 9 kali, sampai 11 kali mau boleh. Tapi sujud mah nggak boleh, biasa aja, jangan dipanjangin. Padahal mah biasanya kita kan justru sujud ya lamanya. Ini mah enggak, justru ruku yang dipanjangin. Itu mah nggak usah. Nah, tapi nih wahadza ya, dan inilah salah satunya dari wahaja, dan inilah adu wajah ini salah satunya dari 2 wajah, 2 pendapat. Tapi nih lakini sahihu, tetapi kaul yang sahih, anahu, bahwasanya ia yutawiluhu, harus memanjangkan sujudnya, nawaruku'i, seperti ruku allazi qablahu, yang sebelumnya. Jadi itu yang sahih mah tetap ruku sujud juga dipanjangin sebagaimana ruku begitu ya. Itu nggak apa-apa. Cuma mau dipanjangin aja rukunya sebagai sujudnya sebagaimana ruku, silakan. Enggak juga, enggak masalah gitu.
Nah itulah tentang cara pelaksanaan sholatnya ya. Nah kemudian terakhir ini tentang khutbahnya ya, biar habis. Wayah tubuh dan berkhutbah al imamu, tapi panjang ini ya, nanti aja ya ke depan lah, terlalu panjang masalah bahasannya biar fresh otaknya ya. Jadi takut ada yang kurang jelas, silakan ya mau nanya tentang baik kajian fikih maupun tadi hadisnya. Siap. Iya. Iya benar. Siap. Dengan kita apa sederhana nih. Iya. Dengan kita belum nggak kena dampaknya gimana? Oh enggak kena. Jadi dinamakan gerhana itu yang memang kena dampaknya. Iya, sebab kalau nggak kena dampak mah nggak ada gerhana, jadi nggak bisa bahasa global. Ya, ini kadang-kadang ada yang pendapatnya global. Pokoknya mau kena dampak muka kalau memang di suatu wilayah terjadi gerhana kita sholat nggak bisa begitu. Sebab masing-masing itu istilahnya ada manzilahnya itu ya. Iya, ada itunya masing-masing. Kayak sholat Idul Fitri nggak bisa secara global. Artinya karena di Mekah umpamanya Idul Fitri kita ngikutin, sementara jelas umpamanya tadinya tuh siang kita memang belum hilal gitu ya. Ya kan hilal mah bisa jadi duluan di sana. Kenapa? Karena mungkin gini. Seperti di kita nih maghrib ya. Karena memang ukuran secara globalnya itu belum kena, belum keluar tuh hilal. Nah ternyata karena 4 jam kemudian kan di Mekah maghrib tuh. Di sana mah dapat. Nah berarti kan di sana mah udah hilal, udah lebaran, udah id dan lain sebagainya. Di kita nggak bisa ikutin begitu. Jadi yang namanya istilahnya hilal global itu kurang tepat dalam mazhab Syafi'i, jelas itu di dalam kitab Zen ya. Nah makanya sekarang masalah gerhana juga itu nggak bisa diglobalkan gitu ya. Jadi jangan wilayah yang jauh itu terjadi gerhana, yang kita nggak kena dampaknya juga ikut-ikutan, itu nggak bisa gitu ya. Itu bagus ya. Ya. Kalau ada orang bilang baca Bismillah itu di awal surat, kalau di tengah surat wajib. Ya. Itu tambah. Kalau kita lupa baca Bismillah dan bilang wal awalu wal akhiru boleh di akhir. Oh iya. Ya bagus. Jadi Bismillah itu kan katanya sunnah juga di awal surat ya. Di tengah-tengah surat mah enggak. Nah, ini kalau menurut mazhab Syafi'i jelas ada itu di kitab Fathul Mu'in. Bukan aja di awal surat, tapi di tengah-tengah surat juga. Makanya tuh ketika hari Jumat kan suka baca tuh ya surat ayat rokat pertama surat Al-Jumu'ah, rokat kedua kan surat Al-Munafikun. Nah itu kan rata-rata di ayat kedua itu kan ya, bukan yang pertamanya di tengah surat kan? Iya. Nah itu tetap sunnah. Ya kecuali memang surat Baroah itu mah awal juga kan nggak boleh gitu ya. Ya bahkan tengah juga gitu ya, nah begitu. Nah kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ketika kita lupa baca Bismillah di awal gitu ya? Nah apakah tetap dapat kesunahan? Karena tadi gegel pengen dapat kebarokahan kan? Apakah kerjanya atau perjalanannya gitu ya? Dia lupa. Nah kemudian di tengah-tengah ingat, nah itu tetap sunnah untuk baca Bismillah. Nah, cuma beda Bismillahnya ya, yang biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau itu mah Bismillahi awalahu wa akhirahu gitu. Jelas ya. Jadi Bismillahi awalahu wa akhirahu. Iya, kalau yang dari awal memang ini mah ya. Gitu. Ya cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Ntar kalau memang masih ada mah habis doa ya.
Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mohon maaf dan malam. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidil awwal wal akhirin wa barik salim wa radhiyallahu an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faddu ilaina in hajatana ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa najina sawatikon nar. Allahumma aital islam wal muslimin khususnya al muslimin Allah jina fi Palestin. Allahumma hasil maqasidina fi dina dunal akhirah barik bil khair wa banatina fi masana fil akhirati hasanah wa qina adzaban salih salih ala jami'il alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kabul.